dalam. Udah berapa? Ya. Udah masih ada. Berarti tinggal bagi situ sama sini. Sini semua saja Pak. Oh, boleh. SD. Hah? SD. Sini kalau bayar. Udah habis kan? Tapi yang itu bisa di situ. Di sini Pak. Kamu ada 20 situ. Citan. Kalau yang itu dipecah di situ, ada yang dibagi. Sini Pak. Sini ada 20 ya. Cukup kan kita. Terserah, mana yang bagusnya. Hei, halo. Kira di sini. Hanya pakai kabupaten lah tahu nak ujungnya. Nanti dokumentasi. Muat tak? Nah, sudah apa? Situ berarti kita. Iya, tapi sini banget dari itu. Alat peraganya bawa sana juga. Alat peraganya bawa sana. Meja baik. Boleh disiapkan di sini, mic-nya di sini. Nggak usah pakai mic. Pakai meja itu geser. Meja itu geser dulu ya. Meja itu geser dulu. Pakai meja itu pindah situ. Yo, sana. Besoknya geserkan. Abdul, Lita, maju ke depan sayang. Udah muat ini belakang enggak? Nah, sudah. Muat kan? Muat tak? Muat, tadi harusnya dibagi. Pak Waisa mana ya? Dalam. Taruh lagi. Tadi mic-nya di sana. Halo, selamat datang. Namanya siapa? Uzaifa. Kelas berapa? P3. Kelas ya? P3. Oh, T3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Teman-teman, hari ini kita belajar kemana? Kebun sayur. Nah, kita belajar ke kebun sayur. Teman-teman harus perhatikan, nanti ada ustadz yang akan menjelaskannya ya. Jadi teman-teman harus Tidak boleh mengobrol ya. tidak berbicara. Yang berbicara nanti bintangnya kita bagi-bagi. Tidak boleh, nanti ada jinnya yang membisikkan. Mau? Udah siap?
Nah, permisi ustazahnya tolong mejanya nanti. Itu disingkirkan dulu. Nah, apa sih Bang? Kita tadi kan di sana rencananya. Sudah PO-nya sudah di situ, dirubah oke, enggak apa-apa. Mic apa? Mic-nya di sana. Ternyata ini ustazahnya aja di situ. Ustazah, ini ustaz. Sudah. Coba satu dua. Contoh di rak. Boleh itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa ya? Bapak apa ikut-ikutan Ustaz ini? Bapak aja ya. Om ya atau kakak? Oke. Sebelumnya terima kasih dan Bapak ucapkan selamat datang di Rumah Sayur Green Corner Hidroponik Palembang. Apa? Kebun sayur. Apa tadi? Green Corner Hidroponik Palembang. Ini pada sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Nanti mau makan-makan di sini? Oh, bawa bekalnya nggak? Bawa. Kalau bawa ya nanti kita makan-makan bersama di sini ya. Ya? Oh, buaya. Buaya nggak ada di sini. Buaya takut karena buaya mau apa? Takut sama sayur. Jadi dia nggak mau makan sayur. Jadi nggak berani ke sini. Tenang saja. Kenapa? Kura-kura enggak. Kura-kura ada tanaman apa? Kura-kura itu di mana biasanya tumbuh? Di laut, di sungai.
Hiu nggak ada di laut juga. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita bahas atau apa istilahnya ngobrol tentang ikan-ikan dan binatangnya. Oke? Oke. Jadi pagi ini Bapak dan kita semua nanti anak-anak akan coba sedikit belajar tentang tanaman hidroponik. Apa? Tanaman apa? Hidroponik. Suka makan sayuran? Sayuran apa? Coba yang belakang. Senang makan sayuran apa? Sayuran apa? Coba yang pakai topi. Siapa namanya? Coba makan sayur apa? Coba. Senang. Apa? Sayur biasa. Senang makan bayam nggak? Makanan Popeye? Enggak. Ya? Kangkung. Wah, itu kangkung ada tuh. Wah, itu kangkung, tapi kangkungnya masih kecil. Ya. Ya. Jadi tanaman yang bisa ditanam dengan cara hidroponik itu banyak. Tapi ada yang pernah tahu nggak hidroponik itu apa? Pernah dengar? Ini belajar bahasa Inggris ya, Ustaz? Oh enggak. Jadi hidro itu asal katanya itu dari hidro dan ponos. Ponos, ya. Nanti kalau diumumkan atau dinasionalkan itu dipanggil apa? Disebut ponik. Ponos. Ya. Hidro artinya apa? Air. Nah, ponos itu bahasa luar negeri sana, bahasa lama Latin. Artinya daya. Apa? Daya itu kalau misalnya kita menyuruh. Nah, ya. Istilahnya memberdayakan. Jadi menyuruh. Jadi kita menyuruh air. Atau simpelnya hidroponik itu adalah cara bercocok tanam dengan memberdayakan air. Jadi ada tanahnya bukan? Ada tanahnya apa enggak? Nah, anak-anak belum tahu berarti bahwa hidroponik itu nanamnya tidak pakai tanah. Jadi pakai air dan seperti ini. Ada yang kerja yang dalam buku. Nah, ini medianya namanya rock wool. Apa? Pengganti tanahnya namanya apa? Rock wool. Ya, rock wool itu seperti busa. Ya. Anak-anak tahu busa? Nah, tapi kalau rock wool yang ini, busa ini dibuatnya dari bahan-bahan batuan pegunungan, batu vulkanik, ya. Ya. Jadi selain apa? Pengganti tanahnya kita kalau bercocok tanam perlu apa lagi? Ayo. Air, terus pupuk, apa lagi? Apa lagi? Apa? Apa? Air. Terus apa lagi? Terus kita mau nanam apa? Nah, berarti harus ada bibitnya, ya. Ini bibit-bibitnya. Nanti, nah, ini bisa jadi seperti ini. Itu bibitnya dari ini. Ya. Jadi semua tanaman itu ada bibitnya. Oke? Kalau ini apa? Ada yang tahu? Bibit apa? Sayur apa? Bayam. Wah, bukan. Ada yang tahu? Pakcoy. Kalau bapak ibunya di rumah suka bilang ini sayuran sawi sawi upin-ipin atau sawi sendok. Ustazanya salah juga. Ya. Nah, ini yang tadi bapak bilang
ini pengganti tanahnya. Jadi kita nanam hidroponik itu nggak pakai tanah. Ini pengganti tanahnya. Ini namanya tadi apa namanya? Baru sebentar lupa. Apa namanya? Busanya apa namanya tadi? Apa namanya? Rock wool. Rock itu bahasa Inggris artinya batu. Wool itu benang. Jadi tadinya ini batu-batuan, pegunungan vulkanik, terus dicetak, dipanaskan sampai sangat panas sekali, kemudian dimasukkan dalam mesin, jadinya seperti ini, ya. Ini bisa untuk menjadi pengganti media tanam atau pengganti tanahnya. Ada tisu. Tisu. Panas juga ya. Panas nggak? Panas. Nanti nggak lama-lama. Terus nanti dipraktekin sama ini kebetulan mbaknya kakak kita ini dari Bogor. Jauh kan? Tahu nggak Bogor di mana? Di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat, di Bogor. Jadi nanti kalau anak-anak besar kuliahnya bisa di tempat mbak itu, Institut Pertanian Bogor, IPB, ya. Jadi mereka di sini sedang belajar hidroponik juga, sama kayak seperti anak-anak sekarang. Oke? Nah, terus apalagi yang dibutuhkan kalau untuk bercocok tanam? Jadi sudah, media tanamnya sudah, rokoknya sudah, air, terus apa lagi? Supaya besar, kalau anak-anak perlu apa? Sinar matahari, ya boleh. Sinar matahari juga perlu. Terus apa lagi? Biar gemuk, biar sehat, perlu apa? Biar sehat, gemuk, perlu bukan, makan tanah. Makan tanah aja makan tanah. Ayo Pak. Kalau apa ya? Biar anak-anaknya nanti nggak sakit, terus kita diberi apa sama bapak ibunya? Obat. Terus apa lagi? Biar sehat. Vitamin, ya benar, vitaminnya. Jadi nutrisi, nah ya benar, makanannya atau nutrisinya itu vitaminnya itu sudah ada di nama pupuknya itu Irak. Mbak Ira kemana? Nah, pupuknya pupuk Abimik yang masih bungkusan, yang kecil itu. Ada kan yang pakai paket 1 liter itu dalam itu? Nah itu. Nah, nutrisinya atau vitaminnya tadi kalau untuk tanaman hidroponik itu dibuat khusus, ya. Ini dibuat oleh misalnya sekarang Bapak pengen bertanam hidroponik. Nah, nutrisi hidroponiknya ini, vitamin hidroponiknya ini namanya AB-Mix. Apa? AB-Mix. Ya. Kenapa AB-Mix? Ayo. Karena ada satu A dan satu B digabung atau di mix. Jadi makanya namanya nutrisi sayuran hidroponik itu atau tanaman hidroponik itu AB mix. Tadi apa nutrisinya? AB mix. Nah, di AB mix ini anak-anak sudah lengkap ya. Kalau kita manusia perlu vitamin A, B, C, apa lagi? D. Terus karbohidrat, terus apa lagi? Semuanya sudah ada di sini. Kalau untuk tanaman, cuma kalau di tanaman beda lagi.
Dia bukan namanya vitamin C, vitamin B, bukan. Jadi di sini semua kebutuhan atau nutrisi tanaman untuk hidroponik itu ada di dalam A, B, B. Ya. Kira-kira kalau nggak pakai tanah kotor nggak? Nggak pakai tanah. Kalau main tanah kotor nggak? Kotor. Kalau nggak pakai tanah, tidak pakai tanah, nggak kotor. Jadi sayuran hidroponik itu nanamnya bersih dan sehat. Ya. Nanti kalau bapak ibunya di rumah ke pasar atau jalan ke mall beli sayuran hidroponik biar sehat. Karena apa? Sayuran hidroponik itu tidak mengandung atau tidak memakai pestisida kimia. Apa? Nah, pestisida kimia itu semacam obat untuk meracuni hama atau penyakit di tanaman, ya. Kalau dia berlebihan pestisida itu, maka akan tidak bagus untuk badan kita, badan anak-anak sekalian, ya. Jadi nanti bapak ibunya kalau beli ke mall atau ke pasar itu, mungkin di pasar belum ada, atau di mall-mall atau makan di restoran yang sudah memakai sayuran hidroponik, nanti anak-anaknya di situ ya makannya ya. Nah, kalau di mall nanti kalau anak-anak jalan ke situ sama bapak ibunya cari sayuran hidroponik, tadi mereknya apa? Nanti bilang sama bapak ibunya pas jalan di mall, Bu, papa, mama, atau ayah, ibu beli sayurnya hidroponik biar sehat, ya? Oke? Oke, mau sarapan belum? Enggak? Mau sarapan sekarang atau belum? Nanti ya, nanti aja. Oke? Mau lihat cara nanamnya nggak? Supaya bisa jadi tumbuh seperti ini. Nah, anak-anak tahu ini? Potong. Ini apa namanya? Pernah lihat? Pernah makan? Merah-merah ya? Ini namanya selada. Selada merah. Atau kalau di restoran itu suka dimakan dengan cara mentah, nggak dimasak. Apa kalau bahasa Palembangnya anak-anak? Lalap. Suka makan sayuran mentah? Ya, lihat bapak makan sayuran mentah. Kalau sayuran hidroponik boleh, asal yakin bersih, boleh makan langsung. Jadi nggak usah takut makan atau nanti konsumsinya di rumah pakai sayuran hidroponik. Sayurannya sehat, tidak pakai pestisida kimia. Ya. Makan sayur apa? Abdul. Sayur apa? Kangkung. Oh, apa tahunya cuma kangkung ya? Bayam tahu nggak? Bayam mau. Apa lagi? Kalau sayur ada mau mantap. Nah, ini makanya badannya besar. Oke. Nah, lihat ya. Nah, ini pertama. Nanti untuk media tanamnya atau cara bertanamnya, potong langsung. Itu rokuelnya atau busanya tadi dipotong dengan ukuran gitu deh, seperti dadu. Tahu pernah dadu? Nanti dipotong persegi 4 ya. Nah, jadi kita perlu nanamnya untuk apa istilahnya menjadi media pengganti tanah cuma sebesar ini. Coba kalau nanti tanah perlu banyak nggak? Banyak perlunya. Kalau ini kan cuma sedikit, ya. Rokolnya cuma sedikit dulu. Nah, ini pengganti tanahnya nanti. Nah,
Nah, nanti setelah pokoknya dipotong seperti ini, ukuran dadu atau sebesar jempol, nanti ini dibasahin, terus dikasih lubang sedikit. Ya. Nanti Bapak tanya, siapa yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah sayuran bawa pulang. Mau nggak? Nah, itu bagus. Ingat ya, lihatin cara Bapak atau cara kakaknya menyiapkan untuk bercocok tanam. Nanti Bapak tanya cara-caranya ya. Yang bisa jawab, Bapak kasih sayur bawa pulang. Yang pertama dipotong kecil atau sebesar dadu atau sebesar jempol. Terus dibasahin, ya, dibasahin. Terus setelah dibasahin dibolongi. Ingat ya, nanti bertanya. Nah, setelah dibolongi busanya atau dikasih lubang seperti ini, kita ambil apa? Siapkan. Anak-anak pengen nanam apa tadi? Kalau kita nanam, cobain nanam ini ya. Nanam sawi sendok atau sawi upin ipin. Nah, ya. Nah, kelihatan nggak bibitnya? Kecil ya. Nah, makanya anak-anak kalau nanti apa istilahnya nanam, bibit tanaman itu kecil-kecil seperti ini, nggak kelihatan. Tapi bisa dipegang. Tuh, wah, lihat. Tuh bibitnya. Ah, ini bibitnya, bibit tanamannya ya. Oke. Nah, lanjutkan kakaknya praktek. Nah, setelah dibolongin tadi ingat, terus dimasukkan bibit tanamannya ke dalam apa? Ke dalam apa? Ke dalam apa? Busa atau rock woolnya tadi. Nah, sini lihat kakaknya. Nah, bisa memasukkannya menggunakan lidi atau bisa dipegang juga. Lihat ini ada bibitnya ya. Kalau tanaman untuk sayuran-sayuran seperti ini cukup 1 atau 2 biji, ya, nggak banyak. Nanti tumbuhnya bakal besar-besar seperti itu. Sudah bisa? Hafal nggak tadi cara-caranya? Nanti bertanya ya. Setelah itu disusun di dalam ini namanya tray semai atau wadah semaian. Wadah pembibitan, tempat pembibitan ya. Oke. Nah, seperti ini. Dan nah, ini kalau sudah bibitnya sudah ditaruh semua seperti ini, disusun seperti ini, nanti kita tutup, taruh di tempat yang aman supaya tidak dimainkan oleh atau ya tikus dan ayam. Jadi taruh di tempat yang aman ya. Nah, setelah 2 hari nanti bibitnya akan 2 hari bibitnya akan pecah. Mau tumbuh ya. Kalau dia bibitnya yang bagus, 2 hari itu sudah pecah ya. Nah, nanti setelah 2 hari, setelah ditutup seperti itu, bibitnya akan pecah putih-putih, putih berkecambah. Pernah lihat kecambah nggak? Nah, suka makan kecambah? Nah, nanti setelah berkecambah, prosesnya dalam hitungan hari menjadi seminggu atau 10 hari akan jadi seperti ini. Dia tumbuh dalam 10 hari tumbuhnya udah sebesar ini. Cepat tak? Cepat.
Nah, kalau sudah 10 hari, baru kita pindahi ke dalam ini apa? Namanya yang putih. Yang putih. Pot, benar. Siap. Nah, ini dipindahin ke dalam pot, sudah siap pindah ke kemana ini? Ke apa ini? Pipa atau rak pembesaran. Ya. Setelah taruh di pipa, ini panen tidak lama, paling lama 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan nanti anak-anak sudah bisa panen sayurannya. Tuh, akarnya sudah banyak, oh kan? Dan ini kalau ini yang di sini, nah yang merah itu sudah siap panen. Kalau yang ini masih 2 minggu lagi, 2 minggu lagi ini sudah siap panen. Baiklah, sudah lapar. Nah, seperti ini. Cantik nggak? Bersih nggak? Bersih nggak? Sayurnya bersih, nggak kotor, nggak ada. Ketemu cacing nggak? Cacing itu adanya di mana? Di tanah. Di sini ada nggak? Kenapa nggak ada? Mana ada cacing? Ini akar. Ini akar, bukan cacing. Yo, kalau akar ini gunanya untuk apa pada tanaman? Apa? Numbuhin. Ya, nanti bisa numbuhin. Tapi fungsinya akar ini adalah untuk menyerap air atau menyerap makanan nutrisinya tadi. Oke? Sudah bisa? Bisa nggak? Siapa yang mau sayuran? Ayo, mau semua. Berarti harus jawab pertanyaan Bapak ya. Oke? Sekarang ini. Cepat-cepatan. Ambil sayurnya. Mbak, ini kakak, tolong ambil sayurnya. Atau nanti setelah pulang gimana? Sayurnya langsung dibagiin. Saya buat nanti aja. Oh ya dah. Itu aja. Nah, Nanti kalau yang bisa jawab pertanyaan semuanya akan bawa sayur seperti ini pulang. Bisa dikasih sama ayah ibu di rumah supaya bisa dimasak. Ya. Kalau ini sayur apa? Ada yang tahu? Bayam. Ini sawi. Pernah makan mie nggak? Pangsit. Bakso. Nah, mie ayam. Nah, ini sayurannya pakai ini. Ini namanya sawi manis, sawi caisim. Apa? Caisim. Wah ya, nama kerennya caisim. Wah. Ya, nanti anak-anak bisa bawa pulang satu sayuran satu. Tapi harus jawab pertanyaannya ya. Nanti setelah pulang semuanya dapat sayuran. Tapi yang nggak bisa jawab, Bapak nggak kasih. Ayo. Semuanya dapat nanti. Sekarang ini, tadi percepatan ya. Apa nama untuk pengganti tanahnya? Wah, ini yang duluan tuh. Apa? Pengganti tanah. Bapak kasih bocorannya. Ini tadi apa namanya? Kan ada namanya tadi. Apa? Rock. Wow, nah benar tuh. Oh, nanti pulang dapat sayuran. Oh. Ini ingatin ya, kakaknya ingatin. Tuh yang jilbab merah dapat sayuran. Ayo, Ri. Siapa lagi yang mau? Nah, ini pupuk nutrisinya atau vitaminnya hidroponik itu apa namanya tadi? Ya. Bapak kasih bocoran. Ayo, 1, 2. AB
bibit tuh, itu yang itu tuh. Siapa yang masker hijau? Ilham. Wah, Ilham dapat sayur juga nanti. Sekarang, yang sebelah sini. Tadi kan sudah sebelah sana, yang sebelah sini dulu. Ayo, yang TK. Ayo, bangun. Sekarang ini, kalau ini. Yang putih ini apa namanya? Ayo. Oh, ya yang belakang sekali. Wadah apa namanya? Wadah untuk naruh usaha atau namanya tadi try semai. Ingat ya, try semai. Coba lagi Pak. Pintar. Nah, siapa namanya? Ya? Kisha. Wah, sama nama apa kayak nama ponakan Om. Kisha. Oke. Nah, satu lagi pertanyaannya. Jadi yang ini kalau nggak bisa, ini perwakilan ya. Kalau bisa jawab pertanyaannya yang di sini semuanya dapat sayur. Tapi kalau nggak bisa, semuanya nggak dapat sayur. Harus sayur. Jadi gini, di dalam busa ini tadi, di dalam rockwool ini tadi, bibitnya kita taruh berapa biji? Kalau Bapak kasih 2, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kalau ini berapa? Oh, ini banyak, jadi nggak apa-apa, ya. Boleh dikasih 1, 2, 3 biji ya, oke. Berarti kalau sekarang anak-anak sudah bisa nanam ya? Bisa nggak? Bisa. Enak nggak nanamnya? Nggak pakai kotor kan? Perlu cangkul nggak? Kenapa nggak perlu cangkul? Kenapa tidak perlu cangkul? Karena tidak pakai tanah. Iya benar. Kita tidak perlu mencangkul. Ya, tidak perlu, tidak bakal keluar keringat banyak, panas-panasan. Nah, tadi sekarang ini, selain itu tadi hidroponik itu perlu vitamin, perlu media tanamnya rockwool, perlu pupuk, perlu apa lagi? Perlu apa lagi? Matahari. Kenapa perlu matahari? Cepat besar. Karena ada namanya belajar ini yang besar ya. Pernah dengar fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Ayo, siapa yang pernah dengar? Jawab tadi. Ayo, coba apa? Apa? Jadi anak-anak nanti belajar, pasti ketemu. Fotosintesis itu proses memasak nutrisi atau makanan pada daun. Jadi perlu sinar matahari. Di mana tadi tanaman masak sayurnya apa makanannya? Di daun. Nah, ini nih. Jadi tanaman nutrisinya di dalam pipa. Ya. Air nutrisi dalam pipa, terus kena sinar matahari. Terus tanamannya menyerap, naik ke tangkai, ke batang, ke tangkai, ke daun, terus dimasak di sini. Terus disebarkan ke seluruh pada tanamannya, baik tangkai maupun daun yang sudah menjadi nutrisi, sehingga tanamannya bisa menjadi besar. Nah, terus matahari ya tadi. Terus apa lagi? Gini. Kalau Bapak tutup maskernya,
bernapas. Susah bernapas ya? Berarti kita perlu udara, oksigen. Nah, berarti sama seperti kita manusia. Tanaman perlu matahari, perlu air, perlu oksigen. Sudah lengkap? Kalau semuanya itu sudah ada, tanamannya bisa tumbuh dengan baik dan bagus. Ya. Sekarang siapa yang mau keliling? Ikut Bapak ke dalam. Mau nggak ya melihat tanaman? Tapi yang penting ya, kalau ustazanya belum disuruh berdiri, jangan berdiri dulu. Biar kita tertib satu persatu ke sana. Ya, gantian nanti. Mulai dari kelas mana dulu silakan. Yang tertib ya. Nanti setelah ini pulang bawa sayur. Semuanya dapat. Senang nggak? Wah itu. Ya oke. Nanti disiapkan sama ustaznya bawa kita ke dalam. Boleh? Siapa yang mau duluan? Kelas berapa? Silakan. Buka pintu. Ke depan. Sabar ya, gantian ya. Jalannya juga hati-hati karena licin. Oke? Nanti jatuh. Di situ Pak ya. Ya, mulai di depan. Silakan. Enggak apa-apa. Nanti barengan. Di ini Mbak, berapa orang? Satu kelas nggak apa-apa. Tunggu temannya. Ah, tunggu temannya situ. Sendiri, Pak ya. Iya, Pak. Ayo, tunggu temannya dulu ya. Tadi siapa namanya? Siapa namanya? Zapran. Jadi kelas berapa ini? Kelas TK. Oh, TK semua ya?